Kita satukan persepsi dulu, Mbak Mas, bahwa kita ini menginginkan tim nasional Indonesia terbang tinggi, tampil di World Cup, siapapun itu pelatihnya. Itu yang harus kita satukan persepsi. Jadi pelatih boleh silih berganti, pemain boleh silih berganti, tapi timnas kita yang kita usung untuk tampil di Piala Dunia. Nah, soal pergantian pelatih ini menurut saya sih normal-normal aja, karena itu risiko seorang profesi, dan juga federasi melalui Pak Erick Thohir juga pasti sudah mengevaluasi secara spesifik, secara detail teknisnya, kelemahan dan kelebihan dari era kepelatihan Sintayong. Pasti mereka sudah evaluasi secara detail. Dan untuk kedepannya bagaimana solusinya, apa yang pas. Nah, kalau kita statement tadi bahwa pelatihnya dari Eropa, mungkin dari negara Belanda, itu kan memang notabene pemain naturalisasi kita yang sekarang pemain nasional adalah banyak dari negara Belanda. Jadi menurut saya sah-sah saja, terutama yang paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Nah, selama ini mungkin kekurangan yang saya lihat dari Coach Sintayong, masalah bahasa juga jadi kendala. Dia selalu harus penerjemah dan harus ditranslate lagi. Sedangkan pemain-pemain Eropa ini kan satu bahasanya pasti bahasa Inggris. Itu yang mungkin kurang berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin menjadi salah satu juga bahan evaluasi selain masalah teknis. Dan kita yang tidak tahu, kita hanya mengamati dari luar, yang tahu adalah federasi dan tim. Jadi saya melihat sah saja, dan kita berharap tim nasional ini akan lebih baik, akan terbang tinggi ke World Cup. Kan itu semua pelatih pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tidak ada pelatih yang perfect. Kalau melihat dari sisi pengalaman, ya pasti Louis van Gaal dibanding dua kandidat lain. Nah, tapi kan itu semua ada di hak prerogatifnya PSSI dengan tim analisanya, dengan terus berpikir positif ke depan. Kelemahan dan kelebihan apa nih kalau kita mendatangkan pelatih baru, Louis van Gaal maupun Kluivert ataupun Gani Van Bronckhorst kan. Nah, itu semua harus dihitung bagaimana nih kelebihannya Van Gaal apa, kelebihannya setiap sosok apa, dan apa yang diinginkan oleh sepak bola Indonesia bahwa dengan materi pemain yang ada. Nah, itu harus kita harus didetil, dibuat, didesain oleh tim federasi dan tim teknis. Tadi menarik Anda sebut bahwa yang paling cocok adalah Louis van Gaal. Kenapa alasannya? Iya, karena dia pengalaman. Ya, pengalaman, dia pernah di World Cup menanganin tim nasional Belanda maupun ya kan. Jadi dia lebih pengalaman lah, experience, dan dengan experience itu mudah-mudahan bisa menularkan ke pemain-pemain Indonesia kalau memang dia yang ditunjuk oleh federasi. Itu kan pengalaman tidak bisa dibeli. Itu yang paling utama. Besar lainnya juga mungkin Kluivert yang rekam jejaknya juga sangat luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau Kluivert kan dia banyak beranjak dari asisten pelatih yang saya lihat rekam jejaknya. Tidak ada yang masalah menurut saya. Siapapun pelatih yang dipilih, yang penting dia punya filosofi pasti. Bagaimana bermain bola dengan modern, atraktif dengan momen-momen sepak bola, bahwa sepak bola adalah menciptakan gol dengan desain yang jelas, dengan kombinasi play yang jelas. Itu yang kita inginkan bersama. Dan hasil yang kita inginkan adalah menang dan pergi ke World Cup, kan itu. Isman Jasulmei, kepala pelatih Maluku FC, tahu betul seluk-beluk dunia pelatih sepak bola. Isman percaya betul Erick Thohir sudah mengukur kebutuhan sehingga STY harus dipecat dan diganti pelatih baru. Isman yakin kendala komunikasi bahasa menjadi salah satu sebabnya. STY hanya berbahasa Korea, tentu ini cukup mengganggu kecepatan dan ketepatan taktik permainan. Pelatih baru pasti tidak akan menemui kendala bahasa karena pemain naturalisasi asal negara Belanda dan pelatihnya juga dari Belanda, pasti cocok tak ada kendala bahasa. Dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi, ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangannya tentu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.